Jangan pernah berharap masalahmu akan dimudahkan, tapi cobalah berharap menjadi seseorang yang lebih kuat. Kuat dalam segi apapun, agar masalah yang terjadi bisa mudah dihadapi. Bicara soal kuat-kuatan, PC rakitan ini bisa dikatakan kuat banget sob untuk kelasnya. Karena komponen-komponen yang dipilih itu benar-benar sweet spot atau komponen yang laris manis banget di pasaran. Bukan tanpa alasan sih, selain harganya yang murah, tapi performanya juga yang jos gandos. Yuk kita kepoin PC subscriber Tomatech asal Kudus ini dengan budget 8 jutaan. Prosesor andalan semiliar umat, sang sweet spot yaitu Ryzen 5 5600. Dipakai gaming maupun multitasking, prosesor ini masih bisa diandelin. Dengan 6 core dan 12 thread-nya, bikin kita multitasking pindah sana-sini lancar aja. Lalu dengan 32 MB L3 cache, bikin kita ngegame pun lancar-lancar aja. Game masa lampau maupun masa kini dilibas semua. Pokoknya kalau bicara soal price to performance, prosesor ini jadi salah satu yang terbaik juga. BTW nggak perlu cooler yang OP kok untuk dinginin si prosesor ini. Kasarnya, stok cooler pun bahkan masih aman untuk dipakai. Prosesor ini untuk versi try-nya dibanderol dengan harga 1,3 jutaan. Biar prosesornya optimal, kita pakai Mobo langsung yang B550M dari MSI B550M A Pro. Sebenarnya Mobo ini adalah Mobo seri low aja ya, walaupun low tapi sudah PCIe Gen 4. Mulai dari kali 16 alias VGA-nya maupun slot NVMe-nya. Motherboard ini bisa jadi pilihan juga buat teman-teman yang mau ngejar performa tapi budgetnya terbatas. Pastinya selain ASRock HDV ya. Untuk fitur-fitur lainnya sih standar aja di harganya. Gak ada hal menarik lain selain PCIe 4-nya itu menurut saya. Dan untuk harganya sendiri, Mobo ini dibanderol di harga 1,1 jutaan. Datang lagi RAM pilihan favorit Kerehore, Team T-Create. Karena di harganya, menurut saya nggak ada lagi tuh lawannya. Mulai dari build quality, harga, sampai ke after sales tim ini udah paling bener. Soalnya dipegang sama Foxconn. Yang kita tahu lah, Foxconn itu masalah pelayanan udah jadi salah satu yang mempermudah customer. Enak lah. Untuk speknya sendiri ya standar-standar aja sih. Pakai konfigurasi 2x8 GB dengan frekuensi 3200 MHz. Harganya sendiri per hari ini sudah makin turun. Ada di sekitar 450.000. Salah satu NVMe andalan dari MSI yaitu MSI Spatium M371. Salah satu part yang agak disayangkan juga sih sebenarnya karena masih PCIe Gen 3 sob. Tapi walaupun PCIe Gen 3 masih punya speed yang udah bisa mepet-mepetin Gen 4 versi murah. Dengan klaim speednya read up to 2350 Mbps dan write up to 1900 Mbps. Tapi ini klaimnya loh yang melenceng. MSI kayak merendah gitu, entah kenapa. Kita lihat aja nanti speed yang didapat aslinya itu berapa. NVMe ini dibanderol dengan harga 629.000 untuk versi kapasitas 500 GB. Cooler andalan lagi, dari tadi kayaknya banyak banget ya andalannya. Semua itu karena memang part PC yang dipilih benar-benar salah satu komponen yang terbaik di harganya lah. Termasuk cooler yang satu ini, Thermalright Assassin X120 SE. Tapi kayaknya kalau saya banyak bicara soal cooler ini, nanti disangka sales deh. Padahal cooler ini emang udah bagus banget di harganya loh, dengan ukuran 12 cm dan punya 4 buah heat pipe. Di sini pakai yang versi polos putih ya, harganya sendiri ada di 286 ribuan. VGA yang sangat menjadi andalan para gamers masa kini, apalagi kalau bukan RX 6600. Salah satu VGA yang sering dibanding-bandingin juga nih sama VGA lain. Karena emang masalah price to performance-nya VGA ini belum ada lawan sih untuk gaming. Dengan VRAM 8GB tentunya udah cukup banget buat game-game masa kini. Dipakai resolusi 2K juga beberapa game masih sanggup kok. Selain VRAM yang nggak pelit, masalah daya juga VGA ini cukup irit sob. Dengan TDP di 135 Watt, membutuhkan 1x8 power pin aja. Jadi kayak apa ya? Kalau emang mau gaming nggak ada alasan lagi kamu nggak ambil VGA ini. Terlalu bagus untuk harganya di 3,3 jutaan. Buat yang mau editing tipis-tipis juga masih oke kok sebenarnya. Karena udah punya arsitektur RDNA 2 yang udah punya encoder mumpuni untuk produktivitas tipis-tipis. PSU apa sob?
Yap, PSU andalan lagi. Apalagi kalau bukan MSI Mag A550BN. Udah 3 produk nih dari MSI, hat-trick. Soalnya dilihat dari build quality sampai after sales, ya bisa dibilang MSI ini jadi salah satu yang terbaik juga lah. Spek PC kayak gini sih sebenarnya PSU 450 watt atau 500 watt aja udah cukup. Tapi namanya PSU ya kita ambil yang bagusan sekalian lah. PSU ini punya harga di 700 ribuan. Dilihat-lihat kayaknya PSU ini harganya sedikit-sedikit mulai naik deh dibanding beberapa bulan lalu. Casing yang saya pilih di sini adalah dari Furion Virtu MX3. Jujur, saya baru tahu ya kalau Furion itu bikin casing juga. Apalagi dengan desain mainstream seperti ini. Menurut saya langkah yang cukup bagus sih. Karena casing modelan gini adalah casing yang aman. Mulai dari airflow maupun dukungannya. BTW, bahannya di luar dugaan cukup bagus loh. Asli, nggak kerasa murahan. Front panelnya ada di atas kanan. Kalau dash filter cuma dapat di atas satu dan di bawah PSU satu. Dukungannya sendiri, casing ini muat Mobo hingga MATX 4 slot RAM. 3 CPU cooler maksimal di 160 mm. Panjang VGA maksimal di 330 mm. Fan casing 12 cm, di depan bisa 3, di atas 2, di belakang 1. I/O water cooling cuma bisa 240 mm aja di bagian depan. Untuk storage, 2 buah HDD 3,5 dan 1 SSD 2,5. Kabel manajemen termasuk yang standar aja sih sebenarnya. Nggak luas, nggak juga sempit. Tapi udah cukup banget buat rapihin kabel-kabelan. Oh iya, BTW casing ini free 3 buah fan casing RGB statis ya. Yang bahannya kerasa murahan banget sih fannya ini. Buat harga sendiri casing ini ada di sekitar 430.000 untuk versi putih. Sebagai tambahan fan, karena gak mau pakai fan bawaan casing, di sini pakai dari Kyo Breeze warna putih 3 buah. Ya minimal 3 fan udah cukup lah untuk sebuah PC. Harganya sendiri per satunya ada di 32.000. Langsung aja kita totalin. Budget yang dikeluarkan untuk PC Sweet Spot ini adalah 8,3 jutaan aja sob. Sebuah harga yang bagi saya udah pas pakai banget dapetin PC Sweet Spot gini. Karena mau di-upgrade ataupun gak di-upgrade, PC ini masih lancar-lancar aja kok buat dipakai gaming harian maupun multitasking. Karena jujur opsi upgrade-nya sih gak jauh-jauh ya dari prosesornya yang upgrade ke Ryzen 7 5700 X3D atau VGA ke sekelas 7600 X3 itu. Soalnya bagi saya, PC seperti ini udah paling enak dipakai aja sampai amit-amit ya. Sampai salah satu partnya itu ada yang mati. Toh lagian rata-rata garansinya ada di 3 tahun kok, jadi aman aja. Kecuali VGA sama PSU ya. VGA itu 2 tahun dan PSU 5 tahun. Yuk mari kita rakit PC ini yang jadi andalan 1 miliar umat. Untuk perakitannya sendiri, karena part yang dipilih sudah pernah saya gunakan sebelumnya, kecuali casingnya. Semua aman-aman aja sih, tanpa ada kendala yang berarti. Termasuk pada kabel manajemennya yang biasa aja. Tentu aja, kabel ini bisa lebih rapih lagi ya, kalau kalian emang orangnya handal dalam merapihkan. Buat looks-nya sendiri udah cakep lah, karena emang saya pribadi suka casing yang modelannya seperti ini. Yuk nggak usah basa-basi lagi, kita langsung gaskan aja tes PC ini. Beneran ajib gak nih sesuai dengan yang digembos-gemboskan? Berikut spesifikasi CPU dan GPU yang digunakan. Pada Cinebench R23 si Ryzen 5 5600 ini udah dapetin multicore di atas 10.000 dan single core di 1409. Skor ini tentunya sudah menjadi standar ya di zaman sekarang, mengingat banyak aplikasi dan game yang berat-berat juga.
Suhunya sendiri masih aman pakai banget, masih ada di 61 derajat untuk maksimalnya, menandakan cooler yang bagus dan airflow yang cukup baik. Pada 3D Mark Time Spy mendapatkan overall score di 8.209. Dan pada Firestrike mendapatkan overall score di 21 ribuan. Pada pengujian Unigine Superposition mendapatkan overall score di 15.000 dengan rata-rata FPS di 112. Wah, performanya sih gacor banget ya. Untuk suhunya sendiri sebenarnya ada di bawah 60-an. Tapi entah kenapa di sini malah nggak kebaca. Aslinya adem kok si ASRock ini. Kita editing tipis-tipis pun masih bisa pakai banget kok sob. Walau pastinya nggak sekencang Nvidia kalau masalah produktivitas. Bukan berarti nggak bisa diandalin ya. Pada Blender Classroom bisa selesai dengan waktu 1 menit 17 detik. Dengan rata-rata sampelnya di 264 sampel per menit. Nah, untuk si NVMe-nya nih, MSI Spatium M371 ternyata di luar dugiin sob. Punya read dan write yang lumayan jauh dibanding apa yang diklaim MSI itu sendiri. Tadi kan klaimnya cuma di 2350 read dan 1900 write. Tapi malah dapat 3400 Mbps read dan 2200 write. Luar biasa untuk sekelas NVMe Gen 3. Itu semua adalah hasil dari benchmark. Nah, gimana kalau kita langsung ke sajian utamanya, yaitu performa gaming? Saya yakin sob, gak akan ngecewain deh. Beneran. Coba lihat aja nih di pengujian gaming 1080p-nya. Which my nature will prize.
Gimana dengan perkataan saya? Bener gak ngecewain kan? Kayak lihat FPS di atas 100 tuh udah biasa banget aja. Karena emang PC ini bener-bener sweet spot banget di harga 8 jutaan. Bisa dapat performa sejos gandos ini. Rata-rata bahkan part yang dipilih tuh jadi perbandingan part lain. Kayak misal 5600 itu yang selalu dibanding-bandingkan sama Intel Core i5 12400F. Dan si VGA RX 6600 yang sering dimendang-bandingin sama RTX 3050. PSU-nya juga sering jadi patokan PSU Kerehore yang aman. Ya intinya gitu-gitulah. Saya sangat suka aja sih dengan segala yang ada pada PC ini. Bener-bener PC yang aman dan nyaman buat dipakai jangka panjang. Tapi itu semua menurut penilaian saya aja ya sob. Mungkin pendapat kamu bisa berbeda. Like video ini kalau kalian suka. Gak usah di like juga gak apa-apa. Tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar tentang PC rakitan ini.